Film diawali dengan peperangan yang dilakukan oleh pemeran utama kita, yaitu Ji Chang-wook. Tanpa lama-lama, mari kita masuk ke filmnya. Check it out. Scene diawali dengan seorang pemuda yang bernama Kwon Yo. Pada saat itu dia bekerja sebagai penjaga warnet sekaligus pro player. Dia dikenal sebagai dewa game atau pro player dalam dunia game. Orang maniak game yang kerjaannya setiap hari selalu main game. Lihat betapa seriusnya dia. Dan pada suatu ketika ada telepon seseorang yang tertinggal. Ketika dia menelpon, dia ingin mengembalikannya dan akan diberikan imbalan. Tanpa berpikir panjang, pergilah si Kwon Yo untuk mengembalikan handphone tersebut. Ketika sudah sampai, dia melihat seorang gadis sedang mandi. Dan dia bertanya, dia harus menaruh HP-nya di mana. Wanita itu pun menjawab, tinggalkan saja di kasur dan ambil imbalannya. Scene berganti pada saat Kwon Yo sedang tidur dan tiba-tiba ada suara yang sedang menggerebeknya. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba dia ditangkap. Di sana terdapat sebuah barang bukti, yaitu pisau yang sudah dilumuri dengan darah. Oleh karena itu, Kwon Yo ditangkap. Kampret, ganggu orang tidur aja. Di pengadilan, tidak ada bukti yang bisa membuat Kwon Yo bebas. Oleh karena itu, Kwon Yo dijatuhi hukuman penjara. Karena dia keluarkan dari timnas, dia disangka sudah stres dan membunuh seorang gadis. Di dalam penjara, dia bertemu dengan seorang bernama Ma Dok-soo yang selalu memukulinya, membulinya, bahkan karena merasa harga dirinya sudah hancur, dia menggigit tangannya hingga dia mati. Tapi polisi menggagalkannya. Pada saat itu dia dibawa untuk bertemu dengan ibunya. Ibunya selalu memberikan semangat kepadanya agar tidak selalu menderita di dalam penjara. Scene berganti pada Kwon Yo sedang makan. Pada saat itu perilakunya sangat berbeda daripada sebelumnya. Dia dihampiri dan dia selalu bertekad supaya dia bisa bertahan di dalam penjara. Pada saat itu pengacaranya menghampirinya dan memberikannya info atau kabar duka, yaitu kematian ibunya. Dia sangat hancur. Bahkan dia tidak habis pikir kemarin dia telah bertemu dengan ibunya. Scene berganti pada pertarungan antara Kwon Yo dan antek-anteknya Ma Dok-soo. Pada saat itu Kwon Yo berhasil menjatuhkan salah satunya, bahkan mengalahkan Ma Dok-soo. Dan dia menusuk dirinya. Karena sudah punya rencana, akhirnya Kwon Yo bebas dari dalam penjara dengan cara melarikan diri. Dia telah menjadi buronan dan melihat dirinya sendiri sedang dijebak pada saat itu. Dan dia bertemu dengan seorang gadis hacker yang telah menyelamatkannya dan membawanya ke dalam ruang persembunyian. Merupakan salah satu teman gamenya selama dia bermain game. Dan berkumpullah orang-orang yang ada di game untuk membersihkan nama Kwon Yo. Inilah mulai peperangan antara kejahatan dan para player. Dalam penyelidikan Kwon Yo, dia melihat orang yang berjas sedang membawa sebuah peti yang akan dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke dalam rumah. Ternyata orang tersebut membersihkan bukti-bukti dari si pembunuhan dan menggantinya dengan yang baru, dan akan memfitnah orang yang tidak bersalah. Di sini kita sudah tahu bahwa Kwon Yo juga difitnah. Kalian pasti sudah menyadari siapa penjahatnya. Di situ ada kamera. Yap, dialah penjahatnya, pengacara Kwon Yo. Wah, culun-culun bangsat. Dia memiliki komputer yang sangat hebat dan bahkan bisa menyelidiki semua orang. Pada saat itu Kwon Yo tertangkap dan diselamatkan oleh salah satu temannya.
dan dia memiliki sebuah ide untuk melakukan peperangan dengan si mata kebakar dengan menggagalkan segala cara untuk memfitnah dan menggagalkan rencana pemfitnahannya serta menghancurkan labnya. Di sini kita tahu bahwa Kwon Yo benar-benar membenci pelaku tersebut. Dan barang-barang buktinya pun dihilangkan. Scene berganti pada saat Kwon Yo dan teman-temannya sudah tertangkap. Di sini kita lihat pembalasan Kwon Yo untuk si mata satu. Dan video pun tamat. Jadi pelajaran yang kita ambil dari film ini adalah jangan mudah mempercayai orang lain dan jangan mudah terpengaruh hanya karena uang. Persahabatan, kebahagiaan, serta perjuangan untuk membela diri sendiri itu patut diperjuangkan. Sekian dari saya dari channel TV Jadul Second, undur diri. Selamat siang dan terima kasih.